Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Mustami'in mustami'at dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat zatnya Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha esa, Zat yang memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mengenalnya, untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Qala ba'dul mufassirin. Sebagian daripada ahli tafsir mengatakan illa liya'rifun, terkecuali untuk mengenalku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal zatnya Allah dengan cara memahami, mengetahui daripada asma-asma'nya, mengetahui, memahami daripada sifat-sifatnya, af'alnya, juga tentang kaitannya dengan ayat-ayatnya, baik yang bersifat qauliyah maupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa mengenal zatnya Allah, hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa maqam, tingkatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak salah ketika seorang ulama, Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Ashkandari, beliau mengatakan, menerangkan bahwasanya ada beberapa maqam seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya daripada maqam-maqam tersebut ada satu maqam yang sempurna, yaitu maqam daripada para muhibbin, maqam orang-orang yang mencintai Allah, dan bahkan mereka itu adalah mendapatkan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk memperoleh daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, ada beberapa golongan yang dicintai oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maka apabila kita ingin menjadi seorang hamba Allah yang dicintai oleh Allah, istiqomahlah dalam bertaubat, istiqomahlah dalam rangka membersihkan diri dari dosa, dari maksiat, membersihkan zahir maupun batin, istiqamah di dalam rangka ketaatan kepada Allah, menghindari daripada nafsu-nafsu dan akhlak-akhlak yang bersifat mazmumah ataupun tercela. Dua golongan yang dicintai oleh Allah, tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, istiqamah dalam taubat, istiqamah dalam mensucikan diri. Kemudian yang ketiga, daripada golongan yang ketiga adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai daripada orang-orang yang berbuat baik. Sinkron dengan daripada firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang atau mereka itulah sebaik-baiknya daripada makhluk. Kemudian yang keempat, yang Allah besertanya dan secara tidak langsung mengartikan bahwasanya Allah mencintainya adalah innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar tentunya. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjaga dirinya dari maksiat, sabar dalam menerima ujian yang diberikan oleh Allah, dan sabar dalam istiqamah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia bersabar, bahkan Allah mengatakan bahwasanya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah setelah berikhtiar, setelah bersabar,
Sebagai contoh adalah ketika dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa mencegah daripada kemungkaran secara maksimal, maka dengan doa, dengan ikhtiar kemudian sabar dan bertawakal kepada Allah, fa insyaallah pertolongan Allah akan muncul. Bertawakallah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah bahwasanya innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Maka apabila kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, jadilah orang yang adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang-orang yang kita pimpin. Yang mana daripada keadilan tersebut akan menjadikan Allah mencintai kepada kita semua. Dan ingat bahwasanya berkaitan dengan adil, ingat kita semua adalah pemimpin. Rasulullah katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Moga-moga dengan beberapa hal wasilah keterangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayatnya yang kita nukilkan tadi, kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah sehingga berbuah daripada keridhaannya, kecintaannya sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.